Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dalam mata kuliah analisis ide wirausaha digital. Pertama-tama sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Ardi Muhammad, terus ada Dini Sri Ayu, Muhammad Rizky Febrian, Muhammad Sakti Gabita, dan Muhammad Gibran Abbas. Visualisasi empathy map customer and questionnaire persona untuk user persona yang berkunjung ke perpustakaan Universitas Muhammadiyah Bandung. Berikut ada 4 asumsi. Yang pertama, think and feel, merasa aman dan nyaman, bebas dari asap rokok, tempatnya bersih, merasa terbantu karena dapat menemukan buku yang relevan. Yang kedua ada rak buku, membaca buku, meja, alat tulis, tempat sampah, dan stiker. Yang ketiga ada say and do, membaca dan meminjam buku, mengetik atau menulis, diskusi, membicarakan buku terbaru, membantu menemukan referensi. Yang terakhir ada hear, bisikan, suara keyboard, bunyi halaman buku, musik melodi. Yang terakhir langkah kaki. Kemudian ada 2 hipotesa. Yang pertama pain, ruangan yang sempit, berisik ketika ada yang kerja kelompok, stok buku yang kurang, waktu operasional yang terbatas. Yang terakhir ada gain, menambahkan space agar luas, buat area khusus untuk kerja kelompok yang terpisah dari area hening, meningkatkan kerjasama dengan penerbit dan memanfaatkan layanan pinjam antar perpustakaan. Yang terakhir, menyediakan peminjaman dan pengembalian buku otomatis, serta meningkatkan akses konten digital. Berikutnya ada customer persona. Saya mengambil satu orang yang bernama Anastasia, merupakan mahasiswi, berumur 23 tahun, gender perempuan, lokasinya di Bandung, hobi membaca dan menulis. Latar belakang, Anastasia merupakan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Bandung, jurusan ilmu komunikasi. Ia adalah sosok ceria dan mudah bersosialisasi. Dia juga senang berinteraksi dengan teman-teman sekelasnya dan aktif dalam kegiatan sosial di kampus. Anastasia dikenal sebagai penyemangat dan pendukung dalam lingkungan akademiknya. Dengan lingkaran pertemanan yang luas dan antusiasme yang tinggi dalam setiap aktivitasnya. Tujuan dan kebutuhannya, mencari buku fiksi sebagai hiburan, mencari buku tentang ilmu komunikasi untuk melengkapi penelitian dan belajar. Yang terakhir, menunggu di perpustakaan hingga jadwal pelajaran berganti. Kemampuan. Yang pertama, berkomunikasi dengan baik, menggunakan teknologi dengan baik, bersosialisasi. Yang terakhir, analitik. Kepribadian, baik, ceria, aktif, tanggung jawab, mandiri. Minat, memiliki minat baca buku, memasak, selalu melakukan terjun ke lapangan jika mendapatkan event. Yang frustasi, sering terganggu oleh kebisingan. Sulit menyesuaikan jadwal belajar dengan waktu operasional perpustakaan. Tingkah laku. Di perpustakaan, Anastasia akan mencari teman sekelasnya untuk belajar bersama atau berbagi catatan. Anastasia aktif dalam kegiatan sosial di kampus. Ia juga sering menghadiri seminar, lokakarya, atau acara amal. Di perpustakaan, ia bisa saja bertemu dengan teman dan jurusan lain dan berdiskusi tentang topik yang menarik. Berikutnya akan dibacakan oleh Dini Sri Ayu. Terima kasih. Selanjutnya masuk ke kuesioner. Itu ada yang pertama intro atau ice breaking kuesioner atau permulaan atau pertama kali pembukaan dalam pertanyaan. Yaitu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Terus saya akan bertanya kepada customer bisa lebih tahu tentang diri customer tersebut. Selanjutnya, apakah customer terbiasa mengunjungi ke perpustakaan Universitas Muhammadiyah Bandung? Selanjutnya ada
Saya akan bertanya kepada customer, apa yang pertama kali customer pikirkan untuk datang ke perpustakaan Universitas Muhammadiyah Bandung? Kemudian ada, yang membuat si customer itu tertarik untuk datang ke Universitas Muhammadiyah Bandung itu apa? Dan, saya akan bertanya kepada customer tanggapan tentang fasilitas di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Bandung. Selanjutnya ada problem. Problemnya itu, saya akan bertanya tentang bagaimana kesulitan si customer saat mencari buku di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Bandung. Kemudian bagaimana sih si customer saat mencari buku yang tidak ada di perpustakaan dan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Saya akan bertanya kepada customer, apakah customer mempunyai teman yang mengeluh saat tidak menemukan buku di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Bandung. Selanjutnya ada efek dari masalah tersebut, eee, bagaimana perasaan customer tersebut menghabiskan waktu berjam-jam untuk mencari buku, tetapi buku yang dicari itu tidak ditemukan oleh si customer. Selanjutnya saya di sini bersama teman-teman saya juga, saya akan menawarkan atau merekomendasikan pembuatan inovasi aplikasi pencari buku atau e-book, atau elektronik buku. Saya akan bertanya kepada customer, apakah bakal tertarik dengan aplikasi yang kita akan buat? Jika customer menjawab iya, maka saya akan mengajukan pertanyaan lagi dengan, bertanya kepada customer tersebut, jika mempunyai teman yang sama mengeluh dan tidak menemukan buku di perpustakaan UMB ini, apakah akan merekomendasikan aplikasi kami? Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Rizky Febrian. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya masih akan menjelaskan mengenai kuesioner. Selanjutnya yaitu bagaimana cara customer saat ini untuk memecahkan masalah ini. Yang pertama, bagaimana sih caranya customer mencari buku yang tidak ada di kampus Muhammadiyah Bandung. Lalu selanjutnya, jika aplikasi atau web tidak terrealisasikan, dampak apa yang terjadi kepada customer? Lalu yang terakhir, apabila nih kita berhasil mengembangkan aplikasi atau web ini, apakah customer bersedia untuk memberikan pendanaan kepada kita seiring dengan kemajuan yang dicapai? Lalu selanjutnya, ada apa yang menghalangi solusi customer itu terhambat? Nah, yang saya akan tanyakan yaitu apa yang customer harapkan dari perpustakaan Muhammadiyah Bandung yang sampai saat ini belum tersedia atau terpenuhi. Selanjutnya, selain melakukan pencarian buku yang ada di perpustakaan dan juga online, jika buku tersebut tidak tersedia, maka alternatif apa yang bisa customer lakukan untuk mendapatkannya? Lalu selanjutnya ada closing atau penutup pertanyaan. Nah, di sini saya akan bertanya, adakah customer yang ingin bercerita mengenai masalah ini selain yang saya tadi tanyakan dan juga partner saya tanyakan? Lalu selanjutnya, apakah customer mengenal orang lain yang dapat saya ajak bicara atau mungkin juga orang lain tersebut memiliki masalah yang sama atau terkait dengan masalah ini? Lalu yang terakhir, jika aplikasi ini berlanjut, apakah saya bisa meminta kontak hubung nomor Anda atau WhatsApp Anda? Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama itu ada empathy mapping. Nah, di sini empathy mapping itu adalah alat visualisasi yang digunakan untuk mengartikulasikan apa yang diketahui tim produk mengenai pengguna. Empathy map ini membantu tim produk untuk membangun pemahaman yang lebih luas mengenai aspek mengapa di balik kebutuhan dan keinginan pengguna. Selanjutnya ada customer persona. Customer persona atau disebut juga buyer persona adalah representasi fiksi pembeli dan pengguna produk. Representasi fisik ini berguna untuk simulasi penerimaan, penggunaan, dan evaluasi produk yang Anda baik yang sudah beredar di pasar atau yang belum dilepas.
Lalu di bawah ini ada referensinya, yaitu ada pertama dari Sispinus, dan kedua itu dari komersi.id. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.